Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari 11A TKJ. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang alat-alat atau peralatan dan komponen yang dapat membantu proses pembuatan jaringan berbasis luas atau WAN. Komponen dan peralatan jaringan WAN atau Wide Area Network. Pengertian WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Berikut ini komponen dan peralatan jaringan WAN atau Wide Area Network. Yang pertama, repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Repeater bekerja pada lapisan physical layer dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal. Repeater umumnya digunakan pada topologi bus, di mana sinyal hanya diperkuat dari satu segmen ke kabel lainnya. Yang kedua adalah hub. Seperti juga repeater, hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang akan dikirim. Dan yang ketiga adalah bridge. Peralatan jaringan yang dapat membagi dari satu jaringan menjadi dua segmen adalah bridge. Bekerja pada lapisan data link sehingga mengenal alamat MAC. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan. Yang keempat adalah switch. Switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak atau penghubung penyekatan segmentation banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat MAC. Yang kelima adalah router. Router memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berbeda berada pada jaringan yang berbeda. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Router biasanya banyak. Dan yang keenam adalah switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Switch ATM merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan call relay, di mana berbagai macam servis seperti suara, video, dan data digandeng bersamaan dengan menggunakan sel-sel yang berukuran tetap. Yang ketujuh adalah modem atau modulator demodulator. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Dan yang ke-8 adalah CSU atau DSU, Channel Service Unit Data Service Unit. Adalah perangkat digital interface yang digunakan untuk menghubungkan perangkat terminal data atau DTE seperti router ke sirkuit digital seperti digital signal 1 atau DSI-TI. CSU atau DSU mengimplementasikan dua fungsi yang berbeda. Yang ke-9 adalah multiplexer.
Multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan. Yang ke-10 adalah communication server. Communication server adalah sistem komputasi terbuka dan berbasis standar yang beroperasi sebagai platform untuk tingkat karir untuk berbagai aplikasi komunikasi dan memungkinkan penyedia peralatan untuk menambah nilai pada banyak tingkatan arsitektur sistem. Dan yang ke-11 adalah frame relay. Frame relay adalah teknologi jaringan area luas standar yang menentukan lapisan fisik dan tautan data saluran telekomunikasi digital menggunakan metodologi packet switching. Awalnya dirancang untuk transportasi melintasi infrastruktur jaringan digital layanan terpadu atau ISDN. Mungkin digunakan hari ini dalam konteks banyak antarmuka jaringan lainnya. Dan yang terakhir adalah media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara diubah menjadi data. Dan itulah tadi dia materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kata-kata atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.